Shalom, selamat pagi listener sahabat Radio Rocan. Renungan pagi hari ini berjudul Menghujat yang diambil dari kitab Yudas ayat 8 sampai dengan 13. Firman Allah berkata, "Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda di dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini banyak orang menghujat tanpa kita sadari. Hujat kita mengundang kutuk. Itulah sebabnya Allah mengingatkan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika kita menghujat, kita pun akan dihujat. Ketika kita hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam penguasaan diri, segala berkat dari Allah akan kita terima di dalam hidup kita. Dalam bacaan kitab suci hari ini, dengan jelas Yudas menggambarkan hukuman berat yang menantikan orang yang menghujat. Beberapa hal yang dapat kita pelajari tentang orang yang menghujat antara lain. 1. Orang yang menghujat tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Janganlah beralasan bahwa saudara menghujat karena melihat kesalahan. Jangan lupa bahwa setiap kita pun tidak luput dari kesalahan. Janganlah mudah menghujat hanya karena berbeda prinsip hidup. Jangan lupa bahwa setiap kita pun tidak sempurna. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, janganlah menghujat. Sebaliknya, marilah kita saling menguatkan. Yang kedua, orang yang menghujat tidak memiliki kasih dalam dirinya. Janganlah beralasan bahwa saudara menghujat karena kasih. Dalam kasih ada keteraturan. Dalam kasih ada kesopanan. Dalam kasih ada semangat membangun dan bukan menghancurkan sama lain. Demikianlah orang yang menghujat telah kehilangan kasih di dalam dirinya, sehingga yang keluar dari mulutnya hanyalah hujat, sumpah serapah dan kutuk. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, mari kita isi hati kita dengan kasih, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang memberkati banyak orang. Yang ketiga, orang yang menghujat tidak percaya diri. Orang yang mudah menghujat sesungguhnya mengalami krisis identitas. Mereka tidak percaya diri. Itu sebabnya mereka mudah menghujat agar orang-orang di sekitar mereka kelihatan buruk, kelihatan jahat. Sebagai hamba Allah, saya ingatkan, kepercayaan diri sejati timbul ketika kita mengimani bahwa Allah sekali-sekali tak akan membiarkan kita, tak akan meninggalkan kita, dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, mari kita menjalani hubungan yang akrab dengan Tuhan. Biarlah kasih dan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Dan hendaklah kita senantiasa beriman teguh dan percaya diri bahwa Allah sekali-sekali tak akan meninggalkan kita. Maka perkataan yang keluar dari mulut kita akan senantiasa menjadi berkat. Hidup kita akan senantiasa berkemenangan dan nama Allah akan senantiasa dimuliakan. Amin. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.